Assalamualaikum teman-teman, balik lagi dengan kami pada episode 4 part 1. Kali ini kami akan membahas mengenai mari mulai berinvestasi saham. Masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu membuka rekening saham. Untuk mulai berinvestasi saham, Anda harus membuka rekening saham melalui sekuritas atau broker. Lalu, apa sih sekuritas? Mengapa harus membuka di sekuritas? Mari kita simak penjelasan dan beberapa persyaratannya berikut. Pembahasan selanjutnya yaitu apa itu broker saham. Broker atau pialang yang juga dikenal dengan sebutan perantara pedagang efek, yaitu perusahaan yang aktivitas utamanya adalah melakukan jual beli efek yang dicatat di bursa saham. Broker dibutuhkan oleh investor saham untuk melakukan transaksi di pasar modal. Hal ini sama halnya ketika Anda ingin membeli buku. Anda tidak perlu ke pabrik bukunya, namun Anda hanya perlu datang ke toko buku tersebut. Demikian pula bila Anda ingin membeli saham, Anda harus membelinya melalui broker. Selanjutnya yaitu persyaratan membuka rekening saham. Sebelum membuka rekening saham, ada beberapa syarat yang perlu disiapkan. Yang pertama yaitu ID card, berupa KTP, KITAS, atau paspor. ID card adalah syarat wajib bila Anda ingin membuka rekening saham. Untuk WNI, syarat wajibnya adalah KTP. Sementara untuk WNA, syarat wajibnya adalah KITAS atau paspor. Yang kedua ada NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Bila Anda belum mempunyai NPWP, Anda dapat meminta surat pada sekuritas untuk membuat pernyataan tidak punya NPWP. Surat ini ditandatangani di atas materai. Yang ketiga, cover buku tabungan. Ini akan memudahkan pihak sekuritas memeriksa rekening bank Anda. Bila nantinya Anda ingin menarik uang, rekening inilah yang menjadi bank penampung tiap kali melakukan penarikan dana. Yang keempat, nomor identitas KSEI. Persyaratan ini hanya berlaku bila Anda sebelumnya sudah mempunyai rekening saham dan ingin membuka rekening lagi. Yang kelima, fotokopi KTP suami, fotokopi NPWP suami, dan juga fotokopi kartu keluarga. Biasanya juga perlu disertakan bila pekerjaan Anda adalah seorang ibu rumah tangga. Yang keenam, materai 10.000. Anda dapat sediakan uang untuk membeli materai. Materai ini dibutuhkan antara 2-8 materai, tergantung pada kebutuhan Anda. Setelah Anda mempersiapkan semua cara di atas, maka Anda dapat menentukan broker atau sekuritas yang akan Anda pilih. Selanjutnya yaitu memilih broker saham. Berikut hal yang bisa menjadi pertimbangan Anda dalam memilih sekuritas. Yang pertama, broker tercatat sebagai anggota Bursa Efek Indonesia. Sekuritas adalah perantara perdagangan efek. Perusahaan broker atau sekuritas haruslah memiliki sertifikat perantara pedagang efek dan tercatat oleh Bursa Efek Indonesia sebagai anggota bursa. Yang kedua, modal kerja bersih disesuaikan atau MKBD. MKBD menjadi tolak ukur kekuatan finansial sebuah sekuritas. Semakin besar nilai MKBD, maka semakin kuat sekuritas tersebut. MKBD dihitung dari total aset dikurangi total kewajiban sekuritas tersebut. Yang ketiga, jumlah setoran awal. Besarnya setoran awal untuk berinvestasi saham sangat bervariasi, mulai dari 100.000 hingga 10 juta. Besarnya setoran awal bervariasi dikarenakan adanya sekuritas yang membidik kalangan mahasiswa dan ada pula sekuritas yang membidik kalangan eksekutif. Sebisa mungkin carilah sekuritas yang memiliki fasilitas deposit dan penarikan dana yang cepat dan mudah. Yang keempat adalah komisi transaksi broker. Komisi transaksi broker adalah biaya yang dibayarkan oleh investor tiap kali terjadi transaksi baik beli maupun jual. Pada umumnya, komisi jual beli sebesar 0,1% dibandingkan dengan komisi beli rata-rata. Komisi beli untuk pembelian saham berkisar antara 0,1% hingga 0,3%, sedangkan untuk komisi jual berkisar antara 0,2% hingga 0,4%.
Untuk mendapat biaya komisi rendah, Anda bisa negosiasi dengan broker. Jika dana cukup besar, investor bisa mendapat biaya komisi yang rendah. Selain itu, dengan berinvestasi menggunakan sistem online trading, komisi transaksinya biasanya relatif rendah. Yang kelima, informasi, rekomendasi, dan riset saham. Carilah broker yang memberikan informasi dan rekomendasi saham harian guna membantu Anda bila Anda tidak sempat melakukan analisis saham sendiri. Yang keenam, fasilitas transaksi. Secara konvensional, transaksi saham umumnya dilakukan di kantor broker. Nasabah memesannya melalui telepon, namun bila butuh keleluasaan untuk bertransaksi, Anda bisa melalui sekuritas yang punya fasilitas online trading, baik via internet, komputer, dan smartphone. Yang ketujuh, rekening dana investor atau RDI. Bila rekening tabungan Anda memiliki nilai yang sama dengan tidak sama dengan RDI, maka Anda akan terkena biaya saat melakukan tambah dan menarik dana. Pembahasan selanjutnya yaitu pertimbangan transaksi saham offline versus online. Yang pertama ada transaksi saham offline. Dalam transaksi saham offline, Anda cukup menelpon broker dan broker akan membantu dalam menjalankan transaksi saham Anda. Dengan menghubungi broker dan memberi pesan untuk bertransaksi saham beserta kode saham dan jumlah lotnya, maka broker akan menjalankan instruksi Anda. Kelebihan jasa broker adalah Anda tidak perlu repot mengamati harga saham. Bila sibuk dengan aktivitas sehari-hari, broker dapat membantu dan mengamati serta memberitahu informasi yang krusial terkait harga saham. Kekurangannya adalah investor dapat dikenai biaya transaksi yang lebih mahal daripada transaksi online. Besarnya tergantung masing-masing sekuritas. Yang kedua adalah transaksi online. Transaksi online adalah transaksi dengan menggunakan software online trading. Syarat untuk melakukan transaksi online yaitu jaringan internet. Saat ini banyak sekuritas yang menyediakan aplikasi online trading yang dapat diakses melalui komputer, HP, ataupun tab. Kelebihan transaksi online adalah dapat menghemat waktu. Jika Anda memasang sendiri order jual, beli, maka lebih cepat daripada menelpon broker. Selain itu, aplikasi online trading dikenakan biaya yang lebih kecil karena tidak perlu membayar jasa broker. Kelemahan dari transaksi online adalah bila internet tidak terkoneksi dengan baik. Namun bila Anda fokus dengan investasi jangka panjang, hal ini seharusnya tidak menjadi masalah. Materi selanjutnya yaitu memilih aplikasi online trading. Berikut beberapa tips yang dapat Anda lakukan dalam memilih aplikasi online trading. Yang pertama, aplikasi menyediakan data real time. Pada umumnya, data real time ini gratis. Bila Anda yang memungut hanya berkisar antara puluhan ribu per bulan. Adapun online trading yang tidak memungut biaya data ini, namun mengharuskan nilai transaksi per bulan minimal sejumlah tertentu. Yang kedua, lengkapnya fitur analisis. Seseorang investor membutuhkan fitur yang dapat membantu analisis saham. Fitur ini termasuk indikator analisis teknikal, berita, laporan keuangan, riset saham, dan lain-lain. Semakin lengkap fiturnya, maka semakin mempermudah Anda dalam mengambil keputusan berinvestasi. Fitur-fitur yang mungkin Anda perlukan dalam aplikasi trading antara lain: fasilitas informasi harga saham dan indeks saham, fasilitas grafik saham dan berbagai indikatornya, fasilitas berita terbaru, fasilitas laporan keuangan emiten, fasilitas foreign flow dan broker summary, fasilitas informasi portofolio pribadi dan pelaporan pajaknya. Yang ketiga, adanya fitur automatic order atau order booking. Dengan adanya automatic order seperti trailing stop sangat berguna untuk meminimalkan risiko seperti membatasi kerugian saat harga turun. Sekian pemaparan materi pada episode ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.